Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Alhamdulillah, anak-anak kelas 7, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertatap muka lagi, untuk bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam semester 1 SMP Al-Huda. Maka dari itu, sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dalam waktu belajar kita selalu diberi kefahaman, selalu diberi kelancaran, dan selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua, keluarga kita selalu diberi kesehatan baik zahir maupun batin. Seperti biasa kita berdoa sesuai dengan apa yang Pak Rozikin lafalkan, kalian tinggal menirukan atau tinggal mengamini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, alhamdulillah pada pertemuan minggu kali ini, alhamdulillah materi yang disampaikan, yang ditulis dalam RPP sudah selesai. Tinggal kita mereview dan juga kita tinggal mengulang lagi materi-materi yang sangat penting, materi-materi yang kira-kira sangat berharga untuk kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena insyaallah jikalau tidak ada halangan, ujian kita, ujian semester ganjil akan terlaksana pada tanggal 30 November ya. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan melaksanakan ujian. Maka dari itu, untuk merefresh materi yang sudah-sudah, untuk mengulangi materi yang sudah-sudah, Pak Rozikin mengajak kalian semua untuk mereview materi yang sudah-sudah. Tetapi mohon maaf jikalau semua materi mulai dari bab 1 hingga bab 7 tidak bisa direview, Pak Rozikin mohon maaf. Dan pada materi yang direview pada kesempatan pagi hari ini sudah Pak Rozikin pilihkan, yaitu beberapa materi yang di situ berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari, amaliyah yaumiyah ataupun pengamalan yang kita laksanakan yang bersifat wajib, yang sifatnya setiap hari, yaitu berupa pembelajaran praktek wudhu dan juga bersuci yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki ataupun orang yang berhijab, seperti itu. Karena kenapa? Karena materi wudhu itu juga termasuk dalam kategori bab yang ada di semester ganjil. Ada beberapa bab, yaitu ada 7 bab kalau tidak salah. Materi wudhu ini atau toharoh ini jatuh pada bab keempat. Sehingga Pak Rozikin mengajak kalian untuk mereview yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu berupa praktek wudhu baik wanita yang berhijab dan juga wanita laki-laki, seperti itu. Oke, sebelum kita melihat video yang berkaitan dengan materi review pada pagi hari ini, Pak Rozikin cuma sekedar memurojaah, mengambil garis besar pada pertemuan pagi hari ini, yaitu berupa bab wudhu. Perlu diketahui anak-anakku, semua aktivitas yang bernuansa ibadah, semua aktivitas yang membutuhkan suci yang bersifat zahir ataupun batin, jikalau tidak didasari dengan ritual bersuci yang baik dan maksimal dan sesuai dengan syariat, niscaya ibadah yang kalian laksanakan itu sifatnya lahwun atau nganggur, tidak ada gunanya. Contoh sholat, contoh membaca Al-Quran, contoh haji dan lain sebagainya. Jikalau semuanya itu tidak didasari dengan dasar yang kuat, yaitu berupa wudhu,
maka niscaya ibadah yang kalian lakukan meskipun itu seharian penuh, meskipun itu sekuat tenaga, meskipun itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak sekali, niscaya ibadah yang kalian laksanakan itu tidak ada gunanya. Yang pertama adalah berupa wudhu. Perlu diketahui anak-anakku, wudhu rukunnya ada berapa kemarin? Kalau tidak salah, kalau kalian masih ingat, wudhu rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu wajibnya dalam hati. Kalau tidak dalam hati, itu belum atau tidak dinamakan niat. Contoh seperti ini, kalian cuma sekedar melafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala, tanpa ada kerentek. Kalau dalam bahasa Jawanya ya, ada kerentek, ada angan-angan di dalam hati. Angannya seperti ini, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tidak didasari dengan kerentek seperti itu, niscaya ibadah kamu, wudhu kamu itu belum dikatakan wudhu yang sah. Karena kenapa? An-niat mahaluhu al-qalbu, niat itu tempatnya dalam hati. Terus ada pertanyaan, kalau dalam lisan itu apa, Bu, Pak? Nah, kalau dalam lisan itu cuma sekedar wasilah atau jalan untuk mempermudah kalian menghadirkan niat dalam hati. Ya seperti itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari itu hanya sekedar wasilah atau jalan atau media untuk mempermudah kalian niat dalam hati, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Jangan salah kaprah, nanti sebelum wudhu kalian mengusap-usap tangan, mencuci tangan, itu bukan dalam kategori rukun, cuman sekedar sunnah saja. Kemudian Pak, ada orang yang berwudhu, kemudian sebelum wudhu dia minum air, berkumur dan juga menghisap air dalam hidung. Itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah membasuh muka. Membasuh muka, mohon maaf saya lepas masker saya. Membasuh muka itu dari pandangan atas bawah kanan kiri. Kalau atas bawah itu mulai batas tumbuhnya rambut. Contoh seperti ini. Ya di sini batas tumbuhnya rambut sampai dagu. Terus bagaimana Pak kalau ada laki-laki yang berjenggot tebal atau tipis? Lah, kalau yang berjenggot tebal itu hanya luarnya saja, ya, tidak harus airnya itu masuk ke pori-pori kulit. Pokok luarnya jenggot basah sudah boleh. Tetapi kalau yang tipis kayak milik Pak Rozikin seperti ini harus di sela-sela nih, harus diuyek-uyek biar airnya masuk ke pori-pori kulit. Terus kalau dari segi kanan kirinya, mulai dari ini anak-anakku ini apa namanya ini, pokok mulai dari telinga, pangkal telinga sini sampai sini, berarti seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah ini tetap dibasuh seperti ini. Nah, kemudian yang kedua anak-anakku, rukun yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Berarti mulai dari ujung jari sampai siku kalian harus terbasuh air. Setelah itu membasuh sebagian rambut di kepala. Tidak harus di sini, Cah. Anak-anakku, kalian membasuhnya itu bisa sebagian kepala, rambut kepala yang belakang, atau satu helai pun boleh, tidak harus basah semuanya. Kalaupun kalian membasahi lebih baik dan juga lebih bagus. Tetapi perlu diingat, kalau kita wudhunya di tempat umum, tempat ramai kan tidak patut, malah kita nanti akibatnya kalau dibasuh rambutnya baju kita basah. Tidak apa-apa, asalkan kalian bisa menjaga kalau mau membasuh seluruh rambut yang ada di kepala. Setelah itu, ya, kemudian ada sunnah yang mungkin dianggap wajib, yaitu membasuh kedua telinga. Itu hukumnya sunnah anak-anakku. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Kamu tinggal tidak apa-apa. Setelah membasuh sebagian kepala jazz seperti ini, kamu meninggalkan membasuh telinga, kedua telinga, tidak apa-apa. Dan selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki, ya. Kedua kaki sampai mata kaki. Kalau dalam bahasa Jawanya
sampai polok seperti itu. Terus yang terakhir adalah tertib. Artinya apa? Tertib itu mulai dari awal niat sampai membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki itu diurutkan, tidak diboleh dibolak-balik. Semisal kalian balik rukunnya, pertama yang kalian kerjakan bukan membasuh muka, melainkan membasuh kedua tangan sampai siku, itu tidak dihukumi sah. Kenapa? Karena konteks utamanya adalah tertib. Mulai dari 1 sampai item nomor 5 harus diurutkan seperti itu. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk pada video pembelajaran yang berkaitan dengan wudhu, dan insya Allah kalau kalian bisa memperhatikan ini sudah bisa kalian telaah rukun-rukunnya bagaimana, sunnahnya bagaimana. Perlu Pak Rozikin sampaikan di sini ada praktek wudhu laki-laki dan juga perempuan. Nah, kenapa kok ada perempuan berhijab, Pak? Nah, ini untuk menanggulangi jikalau ada perempuan bepergian kemudian dia wudhu dan wudhunya di tempat ramai, otomatis perempuan itu bisa nggak bisa harus menutup auratnya, yang bagian nyuwun sewu mohon maaf, yang bagian leher ataupun rambut. Jikalau dilepas niscaya akan mengakibatkan membuka aurat. Kalau tidak dibuka kan kesulitan. Maka dari itu di sini ada video yang berkaitan dengan wudhunya wanita yang berhijab atau berjilbab, biar kalian tidak salah kaprah memaknai wudhunya orang yang berhijab atau berjilbab. Kok ada atau Pak wudhu berhijab? Ada. Coba bayangkan kalau kalian pakai hijab, kemudian bagaimana kalian membasuh muka kalian secara maksimal sesuai dengan rukunnya, kemudian membasuh sebagian rambut di kepala bagaimana? Kalau tidak ada videonya mungkin kita kesulitan, karena kita juga masih terkendala dengan pandemi, sehingga untuk prakteknya Pak Rozikin hanya bisa menyampaikan dengan video-video yang ada. Oke, anak-anakku mohon disimak dan ditelaah dan diingat-ingat. Insya Allah kalian besok kalaupun tahu ujian bisa memanai, bisa menelaah video ini tanpa belajar pun kalian sudah bisa. Karena praktek, otomatis praktek itu ada kaidah-kaidahnya, ada peraturan-peraturannya lah. Peraturan itu terkonsep, tercover dalam konteks yang namanya rukun, sunnah dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku selamat menyaksikan. Di sini ada 3 video. Ada video praktek laki-laki yang berwudu, kemudian video praktek wanita yang berhijab lagi berwudu. Yang wanita berhijab ada 2, ada yang tidak membuka hijab dan juga ada yang membuka sebagian hijab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, sekarang kita praktik bagaimana tata cara wudu berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dari keterangan para ulama. Ketika kita mau berwudu, maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap kiblat, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian bisa menyimaknya ya anak-anakku. Video di situ sudah digambarkan. Ini merupakan video yang menggambarkan seorang laki-laki yang berwudu, laki-laki yang mau berwudu. Insya Allah dalam video ini sudah mencakup dari sunnahnya dan bahkan wajibnya sudah tercakup. Kalau sunnah tercakup, insya Allah wajibnya sudah terlaksanakan. Jikalau sunnahnya tertinggal, wajib juga bisa terlaksanakan. Tetapi sebaliknya, kalau wajibnya tidak terlaksanakan, sunnahnya terlaksanakan, maka wudunya tidak sah. Seperti itu. Selamat menyaksikan lagi ya anak-anakku, dilanjutkan. Karena memang disunnahkan oleh Nabi, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkan kita ke kiblat, kemudian baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membasuh pergelangan tangan. Jadi tangan sampai pergelangan kita basuh sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, sekarang kita praktik bagaimana tata cara wudu
berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dari keterangan para ulama. Ketika kita mau berwudu, maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap kiblat, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang disunnahkan oleh Nabi, kullu amrin libalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkan kita ke kiblat, kemudian baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membasuh pergelangan tangan. Jadi tangan sampai pergelangan kita basuh sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita lanjutkan sunnah berikutnya, yaitu berkumur-kumur yang kemudian dilanjutkan memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggabungkan adalah memasukkan ke hidung kemudian ke mulut. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Atau kita pisah, ke mulutnya 3 kali, baru ke hidung 3 kali. Nah, itu sunnah di awal ketika kita melakukan wudu. Berikutnya adalah kita melakukan rukunnya yang kita awali dengan niat. Kita disunnahkan untuk melafalkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tetapi yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh wajah, barengkan ketika kita membasuh wajah dengan niat yang ada di dalam hati, saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah. Dan batas wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Sedangkan lebarnya adalah mulai dari telinga sampai telinga. Dan dianjurkan dari atas ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk meratakan. Semua yang ada di bagian wajah wajib kita basahi semua. Jadi mulai dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah juga harus basah. Kemudian dari kuping kanan ke kuping kiri juga harus basah. Setelah itu berikutnya adalah membasuh tangan. Dianjurkan kita awali dengan tangan kemudian sampai siku. Nah, kemudian kita ratakan. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan yang kiri, kita lakukan dari tangan sampai ke siku dan dilakukan sebanyak 3 kali. Semua yang ada di tangan, baik itu berupa daging tambahan ataupun rambut yang ada di tangan, itu wajib basah semuanya. Kemudian ada sunnah, yaitu tasbik, mengumpulkan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita mengusap kepala. Cara mengusap kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa kita lakukan sebagian dari kepala. Misalnya di ubun-ubun boleh, atau di bagian manapun juga boleh. Tetapi yang afdal adalah, yang utama adalah mengusap seluruh kepala semuanya. Dan ini sunnah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Seperti ini. Jadi caranya adalah setelah tangan kita basahi, maka jempol kita letakkan sebelah sini, kemudian jari tengah diletakkan sebelah sini, kemudian diputar ke belakang, langsung ke depan lagi. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya dilanjutkan dengan sunnah berikutnya, yaitu mengusap telinga. Mengusap telinga itu adalah kita basuh tangan kita, setelah basah maka masukkan telunjuk kita itu ke bagian dalam telinga, dan kemudian kita bersihkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga, lalu kita lanjutkan bagian belakang dengan ibu jari. Nah, ini kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Nah, ini contohnya. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa telinga kita basah, ada kesunahan yaitu dengan mengusap tangan kemudian diletakkan di telinga. Nah, itu tentang telinga. Lalu kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Dan kaki ini kita awal dari kaki kemudian sampai mata kaki. Dianjurkan dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti ini. Kita basuh sampai sempurna. Yang kanan 3 kali, kemudian juga yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita basuh 3 kali, ada kesunahan untuk menyela-nyelai jari-jari kaki kita.
yaitu caranya dengan menggunakan kelingking kita sebelah kiri, kita awali dari bagian bawah kaki yang paling kanan, kelingking, bagian kelingking. Kemudian lanjut, kemudian ke yang sini. Itu tadi anak-anakku praktek wudhu bagi laki-laki dewasa. Itu pun juga bisa kalian praktekkan. Praktek itu juga bisa kalian peruntukkan untuk anak-anak. Itu sudah standar ya, tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan mulai dari awal, yaitu niat sampai membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, seperti itu. Nah sekarang selanjutnya anak-anakku, Pak Rozikin akan menayangkan video pembelajaran bagi perempuan yang berhijab ya. Perempuan yang berhijab tidak semerta-merta jikalau berwudu itu melepas hijabnya, melainkan hijabnya itu boleh dipakai. Terus bagaimana Pak Rozikin prakteknya? Kalian bisa melihatnya video pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Cara berwudu untuk perempuan. Kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim serta mencuci kedua-dua belah tangan. Kemudian diikuti dengan berkumur-kumur untuk membersihkan mulut dan gigi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang mungkin terlekat di celah-celah gigi. Kemudian kita masukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian menghembuskannya keluar sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca lafaz niat wudu, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, dan membacanya ketika kita meletakkan air di permukaan muka. Kemudian saudara diikuti dengan membasuh muka 3 kali, dan pastikan bahwa basuhan kita itu meratai keseluruhan muka dari atas, yaitu anak rambut, ke bawah dagu, ke telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kita basuh 2 belah tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan, dan pastikan basuhan kita itu melebihi siku, kalau boleh sampai ke bahagian belakang lengan untuk memastikan kesempurnaan wudu. Dan kemudian diikuti dengan membasuh tangan kiri dengan cara yang sama sebanyak 3 kali, dan juga seeloknya menyelitkan jari-jari kita di celah-celah jari untuk memastikan kebersihannya. Kemudian saudara, kita menyapu sebahagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kemudian kita menyapu atau mencuci kedua telinga, kanan dan kiri, luar dan dalam sebanyak 3 kali dengan cara meletakkan jari telunjuk ke bahagian dalam, kemudian ibu jari di bahagian belakang. Setelah sempurna kanan, maka cara yang sama dilakukan di sebelah kiri. Berikut saudara ialah kita membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan, dan sebaiknya lebihkanlah basuhan hingga ke bahagian atas buku lali untuk memastikan kesempurnaan. Dan yang terakhir ialah kita mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali Iya, itu anak-anakku praktek wudhu perempuan yang berhijab 1. Nanti ada 2 praktek. Yang praktek pertama ini perempuannya hanya melepas jilbab sebagian saja, tidak total. Artinya apa? Artinya hijabnya itu tidak dilepas di bagian rambutnya. Rambutnya masih ada yang tertutup. Karena kenapa? Karena sebagian rambut dari perempuan itu merupakan aurat, sehingga perempuan itu tidak melepas semua hijabnya. Nah, pada tayangan berikut ini anak-anakku,
ini insya Allah perempuannya tidak akan melepas hijab. Terus bagaimana tata cara wudhunya? Kita lihat, mari kita saksikan wudhunya perempuan yang berhijab ya. Selamat menyaksikan. Berwudu merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum kita menjalankan sholat. Tujuannya sudah pasti untuk mensucikan diri dari segala hadas. Kalau kita tidak menjalankan wudu dengan sempurna, maka sholat kita pun juga tidak sah atau mubah. Seperti yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Dalam berwudu, sahabat salihah pasti sudah tahu 6 fardu wudu dalam Islam. Ya, 6 fardu wudunya adalah membaca niat wudu ketika membasuh muka, membasuh sebagian rambut kepala, membasuh 2 belah kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tapi terkadang ada sedikit kendala untuk para muslimah yang ingin berwudu, apalagi kalau sedang berada di tempat umum. Memang salah satu fardu wudu adalah membasuh rambut kepala, tetapi hal ini dikhawatirkan auratnya akan terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Karena anggota wudu sebagian besar ada aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana ya cara berwudu untuk muslimah yang menggunakan hijab jika sedang berada di luar rumah? Apakah dengan mengusap kerudung itu sah? Apakah berwudu menggunakan kerudung itu sah gitu ya? Itu sah-sah saja, terutama jika memang tempat berwudu tersebut tidak tertutup. Yang memungkinkan kalau si perempuan ini membuka kerudung akan membuat auratnya terlihat. Lalu caranya berwudu gimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah berwudu dengan mengusap sorbannya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah ini dianalogikan dengan sorban dan kerudung muslimah, sama aja ya. Jadi boleh mengusap di luar. Lalu kalau misalnya berwudu di luar yang banyak laki-laki, caranya gimana? Nah, bisa tanpa melepas kerudung. Jadi ketika dia mengusap muka, ambil air, kemudian bisa digiling aja, seperti itu. Lalu kalau di tangan ini, kalau lengan bajunya bisa dibuka sampai ke sini, dia bisa sambil ngumpet-ngumpet dikit lah gitu ya. Yang penting harus kena sampai ke siku. Jika tangan baju tidak bisa dibuka sampai ke sini, misalnya diketat atau apa, ini harus dibasahin. Karena tujuan kita adalah air wudhu itu sampai menyentuh marfik, yaitu pertemuan antara tulang lengan dengan tulang kesini. Jadi ini siku. Ya, itu tata cara wudhu untuk muslimah jika di luar. Jadi boleh sambil mengenakan kerudung, lalu boleh ketika mengusap kepala boleh begini, atau dia usapin di sini. Karena memang ada yang bilang ke sini aja boleh, tapi lebih baiknya begini. Begitu. Karena memang Rasulullah SAW pernah melakukannya, dan juga menurut Ibnu Munzir, Ummu Salamah pun pernah melakukannya, mengusap air wudhu lewat kerudung. Ternyata Islam itu mempermudahkan umatnya dalam segala kegiatan, salah satunya menyempurnakan wudhu. Masih berbicara tentang hukum dalam berwudhu. Selain ingin tahu bagaimana cara berwudhu, Nah, itu anak-anakku ya, video wanita yang berhijab tadi oleh Ustazah Jauhar sudah disampaikan bahwasannya wudhu perempuan itu ada 2 kualifikasi. Boleh membuka sebagian dari hijabnya, ada juga yang mengatakan tidak membuka hijabnya. Karena disamakan pada zaman dulu ada peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berwudu dengan membasuh sorbannya.
Oke anak-anakku, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Pak Rozikin. Saya harap video itu dapat mendukung daya ingat kalian untuk mereview terhadap materi pada konsep bab wudhu. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, namun sebelum Pak Rozikin mengucapkan salam, Pak Rozikin memohon kepada kalian semua untuk selalu berusaha dalam kebaikan, ya, mulai dari tugas dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiru qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.